Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiola Harits dengan NIM 2201010054 dari kelompok C03 Tanjung Lanjut. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal untuk mata kuliah masyarakat cerdas yang diampu oleh Bapak Denny Nusirwan STMCS. Nah, langkah pertama dari kegiatan engineering proses ini yaitu adalah observasi ke lapangan. Saya dan kelompok saya ditugaskan di Kampung Tanjung Lanjut di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Dilakukan, saya dan kelompok saya berkumpul di gapura depan ini. Lalu kami memiliki jalan masuk. Terdapat beberapa hal yang kami lihat pada observasi kami, yaitu adalah beberapa rumah warga masih terkesan sederhana dan terkesan juga tradisional, dan juga masih terdapat banyaknya tanaman dan pepohonan membuat kampung ini masih terasa asri. Dan juga terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan seperti posyandu, pos ronda, majelis masjid, dan TPA. Juga ada beberapa keramba ikan, juga ada lapangan voli, dan juga ada yang dermaga. Nah, masalah yang kami lihat ini adalah setidaknya 3 lokasi berbeda memiliki kondisi sampah yang menumpuk, sehingga sampah menjadi masalah yang sangat dikhawatirkan. Lalu fasilitas yang terdapat pada lembaga masyarakat di kampung ini sangat tidak terawat dan tidak memadai. Juga jalan menuju dermaga dan kondisi dermaga ini juga tidak optimal, di mana kurangnya pencahayaan. Nah, proses dilanjutkan dengan kegiatan design thinking, di mana masing-masing anggota kelompok akan menuliskan beberapa objek yang telah dilihat dan diingat ke dalam sticky note lalu ditempelkan. Setelah beberapa objek ditulis, maka akan dikategorikan menjadi 5 kategori besar. Setelah 5 kategori besar tersebut sudah dikategorikan, maka per kategorinya akan dicari 5 masalah. Di mana untuk kelompok saya sendiri, kategori kelautan, permasalahannya itu adalah sampah yang dibuang sembarangan, kurangnya pencahayaan, fasilitas tidak optimal, tidak adanya pembatas pada jalan dermaga, lalu jalan jembatan yang tidak rapi. Setelah itu akan diambil satu kalimat permasalahan, yaitu beragam masalah pada dermaga dapat mengganggu kinerja dan efektivitas pada nelayan lokal. Nah, setelah 5 permasalahan tersebut akan diambil satu permasalahan untuk fokusnya. Untuk kelompok saya mengambil sampah, di mana sampah tersebut akan dicari 5 solusinya. Pertama yaitu membuat tempat sampah, 2 edukasi dan sosialisasi tentang sampah, 3 pembersihan rutin laut, 4 daur ulang sampah, dan 5 aturan dan sanksi tegas. Nah, setelah itu dapat kalimat solusi yaitu mengatasi masalah sampah dapat membantu kinerja dan optimalisasi semangat kerja nelayan. Dilanjutkan dengan kegiatan sketsa. Berdasarkan 5 solusi tadi akan dibuatkan suatu visualisasi sketsa yang telah digambarkan, di mana untuk solusi tadi sampah itu kami telah membuat 5 solusi yang berbeda, yaitu tong sampah pintar, lalu ada daerah untuk kawasan di kampung tersebut, lalu daur ulang limbah kotoran hewan, kapal mini yang canggih, dan solusi mengatasi masalah sampah di laut. Nah, untuk sketsa pilihan final tersendiri dipilih yaitu adalah tong sampah pintar. Sketsa ini merupakan solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan nyata dalam pengelolaan sampah di lingkungan perkampungan. Konsepnya menggabungkan teknologi modern dan prinsip ramah lingkungan menggunakan panel surya. Keunggulan tong sampah ini dapat memilah sampah secara otomatis melalui tuas pengambilan sampah, di mana alat ini akan dapat membedakan jenis sampah organik maupun anorganik. Lalu tong sampah ini dirancang agar dapat digerakkan secara otomatis maupun melalui remote, sehingga memungkinkan mobilitas yang fleksibel, misalnya untuk memindahkan
tong sampah itu sendiri ke titik pengumpulan maupun mendekat ke pengguna saat dibutuhkan. Nah, untuk state of art sendiri, kami membandingkan inovasi kami dengan inovasi-inovasi yang sudah ada. Pertama, bertenaga panel surya, banyak smart bin masih menggunakan listrik dari kota maupun baterai isi ulang, tetapi kami menggunakan panel surya. Kedua, yaitu pemilahan di sumber menggunakan tuas, di mana banyak smart bin tidak dapat melakukan pemilahan otomatis, tetapi kami menggunakan pemilahan otomatis menggunakan tuas. Tiga, mobilitas remote control, banyak smart bin yang dipasang secara statis atau diam di tempat, tapi punya kami ini dapat bergerak menggunakan otomatis maupun remote. 4, tingkat automasi, di mana smart bin ini menggunakan alat dan bahan yang mahal, tapi kami menggunakan yang lebih sederhana dan efektif secara modal dan harga. Selanjutnya, sketsa ini relatif mudah diciptakan karena komponen yang digunakan ini banyak di pasar. Lalu sketsa ini murah tetapi tidak gratis, karena bahan-bahan yang digunakan ini banyak di pasaran sehingga harganya yang cukup terjangkau. Lalu sketsa ini sangat ramah lingkungan karena menggunakan tenaga dari panel surya sehingga mengurangi penggunaan listrik fosil. Lalu sketsa ini mudah digunakan dengan masyarakat hanya cukup perlu mendekatkan sampah ke tong sampah ini, lalu akan dipilah sendiri oleh tong sampah ini. Lalu terakhir, sistem ini relatif ekonomis karena perawatan hanya pada motor dan microcontroller. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.